Ada kapal Iran yang ditahan saat ini di Indonesia, Arman 114. Iran ingin Indonesia melepas kapal itu, jangan dilelang. Tetapi sampai hari ini kapal itu masih di sini gitu loh. Itu sendiri kan dicatat oleh Iran gitu. Oke. Sebagai teman, kok gini. Begitu? Iya gitu loh. Kawan kok begitu? Kawan gitu ya? kok begitu. Itu yang sekarang Iran sedang menunggu. Lihatkan kepada. Menurut saya inilah yang menjadi pertanyaan besar kita ya. Apa kita ini sudah tidak non-blok lagi? Apa kita ini sudah tidak bebas aktif lagi? Ini sekarang yang masih dipertanyakan orang kepada Prabowo. Imam Khomeini itu pernah bilang, kalau kamu dipuji oleh Amerika, kamu harus hati-hati. Trump kan memuji Prabowo. Saya berkali-kali. Iya. Ini big man. Gitu-gitu loh. Itu jebakan berarti? Jebakan. Dan terbukti sudah terjebak. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di To the Point. Kali ini kita akan membahas masih terkait dengan konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika, dan juga Israel. Perang yang diprediksi oleh Trump akan selesai 1 minggu, ternyata kemungkinan akan sangat panjang. Dan kalau perang ini panjang, dampaknya akan sangat luas, khususnya untuk perjalanan energi, migas bagi seluruh dunia. Saat ini hampir semua negara melakukan pengetatan, mungkin juga termasuk di Indonesia. Apa dampak perang ini? Dan Iran ternyata memang benar-benar akan menutup Selat Hormuz yang kemungkinan akan berdampak panjang buat negara-negara di Asia, Eropa, juga termasuk mungkin juga di Indonesia. Kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Namarin, National Maritime Institute, Bang Siswanto Rusti. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah, Prof. Gaib. Bang Gaib. Nah, saya bersama Mas Pung juga. Pung, Bang. Apa kabar? Sehat. Bang, Abang kemarin nulis tentang Selat Hormuz. Kenapa Selat Hormuz menjadi bahasan yang begitu penting ketika ditulis? Emang kita jadi sengsara gara-gara Selat Hormuz? Ya, karena kan begini, kita mengimpornya kan dari kawasan Teluk Persia ya. Kecuali kalau kita mengimpor dari Venezuela misalnya, atau kita mengimpor dari Rusia, kita mungkin tidak akan seperti ini gitu loh. Tetapi kan sudah bertahun-tahun kita membeli minyak yang sudah jadi, BBM gitu ya, itu dari kawasan Teluk Persia. Jadi ketika Selat Hormuz dikunci, diblokade oleh Iran, ya jadilah seperti ini gitu loh, tak terhindarkan. Begitulah kita, ketahanan energi kita itu hanya manis diucapkan, tetapi sulit dipraktikkan. Artinya kita bertumpu pada satu kawasan. Sementara kan penghasil minyak itu kan tidak hanya di kawasan Timur Tengah. Ada yang tadi saya sebut Venezuela, Rusia juga punya beberapa ladang minyak gitu. Kita tidak mendiversifikasi asal minyak yang kita beli. Jadi ya inilah akhirnya gitu. Dan Selat Hormuz itu berarti negara-negara penghasil minyak kayak Kuwait, Qatar, Arab Saudi, itu berarti nggak bisa keluar juga ke... Nggak bisa, karena kan mereka itu punya kilang-kilang kan, punya untuk memasukkan untuk mengisi kapal-kapal itu kan dari kilang-kilang. Nah, kilang-kilang ini dari ladang-ladang minyak yang ada di sepanjang negeri mereka tadi itu gitu loh. Jadi mereka juga nggak bisa nggak bisa berdagang juga. Mereka kan pedagang minyak sebetulnya kan. Kenapa? Karena kapal yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk gitu. Terbayangkan bagaimana minyak yang sudah diproduksi itu tidak bisa dikeluarkan dari kilang-kilangnya gitu. Jadi bukan hanya kita yang rugi, pembeli, konsumen, tetapi juga produsen juga
terdampak gitu. Jadi ini yang menariknya dari blokade Selat Hormuz. Dan Iran kayaknya ini ya, udah paham ya bahwa itu adalah kuncian Oh iya, mereka. kuncian maut. Kata orang mah ini namanya di dalam permainan itu ninja ini kuncian gitu loh. Jadi nggak bisa kalau udah ditutup begini, dah kita yang terkena ya harus menerimanya. Mau lobby ya gimana? Kalau Iran suka dengan lobby kita, kalau enggak kan kayak Indonesia kan belum tentu Iran mengizinkan kapal-kapal kita keluar gitu loh. Jadi ada 2 kapal Pertamina yang Iya, belum boleh keluar. Belum boleh keluar Sampai hari ini, termasuk dengan negara-negara lain. Iya, negara lain itu mungkin sekitar ada 2 kapal katanya. 2 kapal. Dan Mungkin itu, totalnya itu mungkin bisa sampai 100-an kapal lah ya kan. Oh, yang masih terjebak di sana. Iya. Terombang-ambing di Selat dalam Hormuz. di dalam Iya. teluk. Di teluk itu yang masuk. Iya. Ya, oke. Dan di Laut Arab yang mau masuk. Mau masuk. Nah, Jadi di Laut Arab ini ada lehernya iya, itu yang iya. ditutup. Yang teluk Arab ini Laut Arab sebetulnya ya. Berarti Itu yang kan di ada bawah ya, Oman. Pak? Yang di bawah ya? Iya, yang di sini ya? Iya. Nah, itu Oke. kan ada negaranya negara Oman. Oman, ya. Oman itu temannya Iran. Nah, Itu masih bisa. Tetapi ada beberapa kapal yang sudah ditembak ketika di Oman. Jadi nggak ada yang aman. Kalau di Teluk Persia terkunci. ya. Di sini ketika mau masuk ke teluk itu kan ada Laut Arab. Oke. Ada Oman nih. Oman di negara wilayah pantainya. sini. Ya, di wilayah Itu sebelah kiri. temannya Iran ya? Itu temannya Iran. oke. Tetapi oleh Iran sendiri ada Aduh. kapal yang di Laut Oman Mm-mm. yang ditembak oleh pasukan Pasdaran. Berarti ada yang dicurigai itu kali. Iya, jadi Iran itu tidak main-main gitu loh yang Iya. saya mau sampaikan. Jadi kalau misalnya nggak boleh masuk ya sudah jangan coba-coba masuk gitu loh. Ini yang Tapi kan ada kapal yang boleh lewat. ya itu kapal Cina. Cina. Kapal Hanya Cina. satu-satunya negara Satu-satunya. Kenapa dia boleh? Iya. Jadi gini, Cina ini kan memang paling banyak mendukung Iran. Oh. Simple ya berarti. Iya, simple. Iran itu kan butuh sekarang ini kan Dukungan. semacam dukungan. Dia dimusuhi, dikucilkan. Tetapi ketika Cina datang merangkul dia, ya pasti luluh dong hatinya gitu loh ya. Siapapun dia selama Siapapun dirangkul. iya. Ini kan seperti kita punya masalah ya, terus ada teman curhat, ya kita akan terbuka, kita akan baik sama dia. Itulah yang dilakukan. Apalagi dirangkul di saat masa-masa susah. Iya, jadi Itu dan Itu berasa banget ya buat berasa Iran tuh. banget. Dan rangkulan Cina itu juga kasih bantuan kapal surveillance Oke. untuk ngasih tahu ke Iran, oh ini ada kapal, ini ada pesawat gitu. Ya, itu kan luar biasa. Oke. Jadi sistem peringatan dini militer Iran itu disiapkan atau disuplai oleh kapal surveillance-nya Cina ini. Tapi kan, Bang, Cina sama Iran kan hubungannya udah lama ya. Iya. Dan udah terkenal ketika menemani Iran dalam kondisi diembargo selama 40 Iya, tahun adalah Cina dan Rusia. Iya. Kalau kita kan sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi kita kan termasuk teman lama juga. Kita di Oh, non-blok. ini kawan lama nih, Iya, kita kan ini. di non-blok. Oke, benar. Oh, di non-blok Iran tuh ikut ya? Oh iya. Oke, Di Oki Oki. kita teman. Oki teman. D8 kita teman. Oke. D8 Development 8 itu ada Iran, ada Indonesia. Oke. Kita teman gitu. Oke. Dan Oki itu udah lama juga gitu. Hubungan diplomatik Indonesia Iran itu kan juga sudah sampai sekitar 70 tahun lebih. Meskipun itu juga apa ya katanya sih hubungannya ya teman Iya, tapi iya. tidak sesohib Cina dan Rusia kali ya. Iya. Dulu misalnya Iya. nih ya, Indonesia sudah berteman dengan Iran Oke. di zaman Orde Baru. Tetapi setiap ada pengajian Syiah, Intel langsung bubarkan gitu loh. Jadi berteman sih berteman gitu. Tapi sekarang kayaknya enggak ya. Kalau sekarang itu sudah tidak jadi masalah. Dulu kita sudah berteman dengan Iran. Berarti masih ada peluang dong untuk teman lama ini ngobrol lagi masih Nah ada itu peluang. yang Iran lihat Indonesia tidak melihatkan keseriusannya. Gestur untuk berteman lagi ya? Iya. Oke. Apa kek gitu loh. Kasih ucapan selamat kek.
kepada pemimpin iya, baru. yang pemimpin baru enggak. Kan bela sungkawa udah. Ya, tapi telat. Itu kan kita yang warga-warga di Indonesia nih, netizen-netizen yang heboh, mendorong, akhirnya mendesak. Nah, sementara pemimpin yang lain itu hari langsung menyatakan bela sungkawa. Misalnya Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, Presiden Putin. Iya. Nah, ini orang berdua ini juga duluan mengucapkan selamat kepada Said Mujtaba Khamenei atas pengangkatan dirinya sebagai pemimpin Kita agung. belum ya? Kita belum. Jadi ini isyarat-isyarat seperti ini kan dibutuhkan kalau memang kita kawan. Jadi Kenapa Indonesia sekarang agak ragu ya? Padahal sebelumnya kan jelas gitu sikapnya. ya ini menurut saya inilah yang menjadi pertanyaan besar kita ya. Apa kita ini sudah tidak non-blok lagi? Apa kita ini sudah tidak bebas aktif lagi? Ini sekarang yang masih dipertanyakan orang kepada Prabowo sebagai presiden. Walaupun dia berkali-kali bilang, oh kita tidak berpihak pada manapun gitu. Jawaban yang salah menurut saya. Kita kan berpihak kepada yang dizalimi kan. Iya. Jadi tidak bisa juga non-blok itu atau bebas aktif itu tidak berpihak gitu. Kita berpihaknya kepada yang lemah, yang benar gitu loh. Ini lagi-lagi jadi salah gitu. Kita mungkin aktif tapi nggak bebas. Iya, aktif kesana kemari ya kan, aktif di BOP, aktif di mana-mana gitu loh. Tetapi ditekan sedikit, ya udah enggak gitu loh. Termasuk yang salah satu yang Iran rasakan itu adalah ketika Presiden Prabowo ditekan untuk melarang kapal Iran hadir di Multinational Exercise Komodo 2025 di Bali. Oh. Iran sudah kirim kapal perang 2. Nah, kapal perang yang dikirim itu, yang kemarin ditembak sama Amerika, Dena, kapal Dena. Itu yang kemarin mau masuk ke perairan kita, tapi ditolak. Satu lagi Said Mahdavi, itu datang dari Bandar Abbas, pangkalan mereka di Bandar Abbas. Itu sendiri kan dicatat oleh Iran gitu. Oke. Sebagai Jadi, teman. Oh, kok gini. begitu? Iya gitu. Kawan kok begitu? Kawan gitu ya? kok begitu. Itu yang sekarang Iran sedang menunggu. Lihatkan kepada. Jadi sekarang Iran tuh udah nggak mau pusing ya. Pokoknya kalau teman-teman iya tunjukkan. Enggak gitu ya. Iya. Kalau lu teman gua, iya. Gitu. Kalau lu teman gua, buktikan. Kalau enggak ya udah. Kalau enggak udah. Gua juga nggak perlu amat sama lu gitu loh. Nah, kalau posisi sekarang dengan kita sebagai importir murni minyak, Iya, iya. 1 juta barrel per hari, Iya. dari 1,6 ya berarti. Iya. Itu kan penting banget 2 kapal Pertamina itu. Iya, penting. Itu penting banget. Itu. Tetapi kan nampaknya kita ini, ya itu tadi, kita seperti dihukum oleh Iran. Dan saya pernah saya pernah dapat statement. Iya. Jadi gini, ingat nggak teman-teman, ingat nggak ada kapal Iran yang ditahan saat ini di Indonesia, Arman 114. Itu kapal ditangkap oleh Bakamla tahun lalu, kemudian dituduh melakukan pencemaran lingkungan. Akhirnya divonis kapal disita oleh Kejaksaan Agung, kapal mau dilelang. Ada 2 juta kapal, 2 juta barel minyak mentah di atas kapal itu. Nah, waktu itu saya berkomunikasi lah dengan atas pertahanan Iran. Iran ingin Indonesia melepas kapal itu, jangan dilelang. Tetapi sampai hari ini kapal itu masih di sini gitu loh. Soal lelangnya udah nggak jelas lagi gitu loh. Terus atas itu bilang begini, kami akan balas perlakuan ini. Oh gitu. Berarti kejadian ini yang kemungkinan jawaban itu. Inilah jawaban itu. Kami balas perlakuan kamu kepada kami. Artinya kalau kita ingin 2 kapal kita keluar yang membawa minyak yang dibutuhkan di Indonesia, itu berarti
salah satu caranya agar melepaskan kapal Iran yang ada di sini. Itu yang menurut saya harus dibuka ke publik gitu loh. Oke. Jangan misalnya, pemerintah nego pemerintah Iran gitu loh. Terus apa yang mau dinegokan? Apa syarat-syarat nego itu Betul. kan Kalau nego itu win-win ya? win-win Win-win. gitu loh. Oke. Nah, soal kapal itu tidak terungkap. Seperti Oke. tidak terungkapnya apa yang menjadi kartu Indonesia untuk Iran gitu loh. Kalau Iran kan sudah buka semuanya. Kami Oke. nggak suka kalian. Karena Oke. kalian tidak mengucapkan bela sungkawa Ya. kepada pemimpin agung kami, kepada anak-anak kami yang dibom. Kalian nggak mengucapkan. Sekarang kalian tidak memberikan ucapan selamat juga kepada pemimpin agung kami yang baru. Iya. Iran sudah sampaikan kartunya gitu. Iya, iya, iya. Sekarang Iran menunggu Indonesia. Nanti lewat surat kali ucapan selamat. Iya, iya. Semuanya lewat surat ya. Iya. Padahal teman Kan lama. surat itu lebih intim Iya, sebenarnya. iya, 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 iya. Iya. Kayak ini ya, kayak kita surat dulu. itu lebih intim kan, ditulis Iya, iya. tangan segala macam. Tapi kalau melepaskan kapal yang ada di sini itu kan sebenarnya mudah. Ya mudah, cuma itu kan sudah terkait dengan putusan pengadilan gitu loh. Iya, Kapal itu diputus, disita oleh pengadilan. betul. Nah sekarang kan ini nggak ada halo-halonya, babi bunya gitu. Itu kapal gede kan? Kapal gede, kalau Arman 2 juta Arman 114 barel. itu 2 juta barel. Sama dengan kapal Yang kita kapal di Pertamina, Hormuz. iya di Hormuz. Nah, kalau itu kepentingan nasional kan mestinya presiden bisa minta dong itu dilepaskan. Iya inilah makanya Iya. kita yang katanya sedang berunding ini, Iya. apa yang menjadi apanya itu Senjata. senjatanya gitu loh. Apa yang akan membuat Iya, Iran berubah lunak putusan. Iya, Nah, lunak gitu. hatinya. Kalau kata orang Medan, Anda mau berunding mau apanya apa? Iya, iya, iya. Apanya itu? Apakan aja gitu ya. Nah, jadi ini gitu loh. Apakah Arman itu mau dilepas? Kita kan nggak terbuka. Nah, seharusnya kan kalau memang pemerintah mengatakan dia mau berunding, dia harus buka ke media gitu loh. Iya, 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 iya. Oh iya ya. Menyampaikan pesan itu. Iya, menyampaikan pesan itu supaya dibaca oleh Iran. Karena Iran kan sekarang sepertinya tidak mau didekati nih. Oke. Makanya kan yang dikirim itu untuk berunding kan KBRI kita. Di sana? Iya. Di Teheran? Di Teheran. Tidak ada pejabat khusus Yang datang ke sana? datang ke sana. Atau ditugaskan untuk mengepalai perundingan dengan Iran. Itu KBRI saja. Itu berarti secara tata krama Iran menganggap itu tidak serius. Iya, Karena Indonesia hanya nggak kepala serius. perwakilan. Masa cuman kepala perwakilan persoalan seberat ini. Minimal gitu. wapres lah ya Iya, dikirim ke minimal sana. wapres. Oh gitu. Atau ada utusan khusus yang ditunjuk untuk menjadi juru runding. Mungkin lagi gitu. perang serem juga. Iya, takut Atau Menlu lah. Menlu atau Wamenlu. Kalau misalnya gini, kalau dalam prakteknya Amerika kan pakai utusan-utusan khusus untuk masalah-masalah besar kan. Betul. Nah, kita perlu seperti Ada itu. juga Raffi Ahmad urusan khusus ya. Suruh aja Raffi. iya, Kan iya, khusus presiden, iya, kan? iya, betul. Bisa juga Raffi. Iya, suruh aja Raffi berunding gitu. Nah, maksud saya gitu, Pung. Kalau kita mau berunding Iya. dengan orang, tunjukkan keseriusan kita. gitu. Kalau menurut Pak Sis, kan Pak Sis hubungannya lumayan deket ya sama Dubes Iran ya, Dubes Iran ya, karena saya lihat di IG-nya sering banget nih Iya, kayak iya, itu pencitraan aja. Kira-kira Iran bisa lunak nggak sama Indonesia? Tergantung Indonesia, lagi-lagi tergantung Indonesia. Oke. Iran itu satu bangsa yang kehormatannya itu tinggi sekali. Ya dong, karena peradabannya itu 2.500 tahun. Betul. Mereka udah berdiri, kita belum ngapa-ngapain Iya. ya. Nah, jadi rasa bangga Iran itu yang membuat mereka, oh, kalau kayak begini kita lebih bagus nggak usah, gitu loh. PD-nya gede. Ini yang kita lupa. Dengan mengirim KBRI sebagai Iya. ujung tombak, itu kan sebetulnya menurut kecil. saya ya agak melecehkan Iran. Ya, istilahnya nggak ada effort banget sih. Iya, apa kayak suruh, kayak kirim gitu. Kita bertemu di Oman misalnya gitu. Atau kita bertemu di Singapura gitu loh. Atau bertemu di mana kalau takut ditembak oleh Iya. Iran. Sambil kita bawa kopi Mandailing Iya, gitu. iya. Berunding lah gitu loh. Kalau kita berunding ke Amerika, Menko turun. Erlangga. Ya. Iya kan?
Kenapa dengan Iran kita nggak? Nah dari sini saja, level ini saja, saya lihat kita tidak memposisikan Iran sebagai sebuah bangsa besar dengan baik. Ya wajar Iran. Ya udah, kalau mau lewat Selat Hormuz ada syaratnya. Syaratnya berat banget. Mengusir dubes Israel. Kan kita nggak punya dubes Israel. Ya kan berarti kita nggak dikasih ini dong, nggak dikasih peluang gitu loh. Iya, ya tadi kapal tadi mungkin Iya. yang Ya. bisa. Bang, kapal tuh misalkan beberapa kapal kan nggak bisa keluar. Iya. Misalnya dia ada dari Kuwait, dia dari Iya, Qatar iya, gitu. iya. Nah itu biasanya kalau nggak bisa keluar, ngapain kapal itu? Ya itu nggak keluar itu ada biayanya. Namanya demurrage. Biaya kapal Sandar. lama di berlabuh. Itu ada biaya per Ada hari. biaya per hari. Sama dengan parkir pesawat di bandara. Iya, jadi kapalnya dan formulanya itu berapa tonase kapal? Oke. X dolar. Meskipun dia ada di tengah laut. Ini kan di pelabuhan. Oh di pelabuhan ya? Ini. Jadi ini yang membuat ongkos sudah naik. Kapal itu di dalam, tapi kapal itu kan punya biaya. Biaya itulah nanti yang akan diklaim oleh pemilik kapal ke pemilik barang. Ini yang membuat biaya sekarang sedang gonjang-ganjing. Belum awaknya juga ya? Kalau awak kan dibiayai oleh Pemilik kapal. atau operator kapal. Ini kapal nggak bisa jalan mengantarkan ordernya. Oke. Oh nanti diklaim sama Iya. yang mengorder itu. Iya, nah nanti yang punya barang, kok kapal belum jalan? Sini asuransinya gitu loh, karena dia mengasuransikan barang yang diangkut. Jadi saling berkait ini. Inilah yang membuat ongkos logistik menjadi naik. Berlipat-lipat. Karena kapal sandar ada biaya, terus barang nggak dikirimkan, pemilik barang akan minta asuransi. Dan seterusnya. Kapal memang masih mau diasuransi? Sekarang udah banyak, ya lihat kayak begitu, banyak asuransi yang udah menolak membayar premi, membayar pertanggungannya. Siapa yang tahan kapal nggak keluar gitu loh. Loss-nya gede-gedean itu gitu loh. Kapal tuh berapa harganya? Wah, kalau kapal yang 2 juta barrel itu, wah, bisa lebih dari 1 triliun itu satu. Yang bobotnya 300.000 ton. Iya. Itu kan kapal yang disandar. Nah, ini kapal yang belum masuk kan Ya sama ada juga. di tengah Arab, Di tengah Laut Arab tuh. Itu sama juga. Itu di mana di tengah laut tuh? Iya, kalau mereka sekarang itu banyak kapal dikandangin. Jadi kapal itu ditarik, dikandangkan di pelabuhan tempat kapal itu terdaftar atau di mana lah gitu. Jadi nggak ngapung-ngapung di laut gitu loh. Karena ngapung di laut itu kan nanti BBM, terus makanan bisa Jalan habis terus kan. ya? Tapi kalau dia ditarik ke pelabuhan, ya udah lapar ke warteg. Iya gitu loh. Jadi mesin kapal mati gitu loh. Kalau sekarang itu kan mesin kapal kan terapung-apung gitu loh. Biaya tinggi juga kalau dibiarkan tetap di Laut Arab. Memang satu-satunya jalan cuma ke Selat Hormuz saja. Kan bisa muter ke mana tuh? Ya cuman kan gini, belinya kan di Teluk Persia beli minyaknya. Kalau belinya di Venezuela bisa. Karena dia udah kadung di udah masuk di kontraknya di tol situ ya? itu. Dia udah Nggak bisa keluar lagi. nggak keluar lagi gitu loh. Kalau waktu Satu-satunya pintu di Hormuz. Kalau kita janji beli sama Venezuela, Nah, itu di sono. bisa kita lewat Tanjung Harapan. Iya, betul. Atau Afrika. atau kita beli Rusia. Ya itu beda jalur. Beda jalur, nggak apa-apa. Oke. Tetapi sekarang yang terjadi itu apapun pilihan kita, biaya udah naik. Kira-kira, Pak Sis, kalau itu, kan tadi Iran itu bilang dia siap untuk menutup Selat Hormuz selama 2 bulan. Iya. Apa yang terjadi itu? Kalau 2 bulan ditutup? Waduh, saya nggak bisa bayangkan. Mungkin banyak mobil nggak bisa jalan. Atau pakai
paling enggak pakai minyak tanah lah gitu. Waduh, ini di mana ini? Di seluruh Ya seluruh Asia? Karena kan begini, mobil yang pakai fosil kan masih banyak dibanding Betul. yang Iya. elektrik. elektrik baru berapa persen? Ya Kecil. baru berapa persen, katakanlah 10%. Iya. 90% kan mobil di dunia ini masih pakai minyak, BBM. Oke. Itu mobil akan macet. Oke. Terus bus-bus, Berhenti. ya mobil bus satu kelompok lah ya. Ini akan Aftur pesawat aftur juga. kan dimulai dari crude juga. Iya, dari crude ditransformasi menjadi aftur. Di produk kilang namanya. Iya. Terus mesin-mesin perang, Berhenti. nggak bisa. LPG nggak bisa. Jadi jualan mie ayam, Mie ayam repot Gorengan kita. Iya, terancam gorengan ini. iya. LPG karena impor semua Iya, dari sana LPG, juga. Iya. Terus yang paling berat itu sebetulnya adalah risiko sosialnya. Orang antri. Antri, Nanti langka. antri, berantem. Nah, SPBU tuh nanti Iya, sasaran. dibakar gitu loh. Terus tawuran antara petugas SPBU dengan keluarganya melawan pembeli yang kecewa gitu. Ini yang berat. Mungkin nanti kantor-kantor work from everywhere. Iya. Berat. Nah, di beberapa negara kan udah melakukan berbagai macam langkah. Iya. Kayak Filipina sudah 4 hari kerja, 3 hari Iya, libur. iya. Kemudian Bangladesh bahkan udah menutup universitasnya sama Iya. sekolahnya untuk tidak dulu, karena ini bulan Ramadan, Iya. akhirnya mereka meliburkan Iya, sekolah iya. untuk mengurangi pembengkakan biaya BBM. Iya. Jepang juga efisiensi, Iya. Singapura gitu. Nah, Indonesia kayaknya belum Nah, melakukan ini deh. yang karena apa? saya lihat semua Baik-baik saja. normal-normal aja Iya, gitu. nah Antrian, itu selalu apa. saya bilang ya. Ini kita kan mau dekat Lebaran. Nah, itu. Kementerian Perhubungan itu gas terus, mudik gratis. Seperti nggak ada apa-apa gitu loh. Pemerintah memprediksi terjadi sekian puluh juta orang bakal mudik gitu loh. Ini kan optimisme semu menurut saya gitu. Kalau memang kita mau prihatin, stop dong wacana begini gitu loh. Penerbangan bersiap mengeruk cuan, nah kan lagi keadaan begini bicaranya cuan kan gitu. Jadi kita ini bukan hanya pemimpinnya yang kehilangan konteks, pengusahanya juga kehilangan konteks gitu loh. Masih merasa bisnis as usual, masih bisa cari untung gitu. Malah banyak pengamat, oh Indonesia tidak terpengaruh. Oh come on, gimana nggak terpengaruh gitu loh. Ada tuh banyak pengamat bilang, Indonesia baik-baik saja dengan Selat Hormuz ditutup. Itu karena mereka itu berpandangan Indonesia itu impornya dari Singapura dan Malaysia, Iya, 70%. Iya. Cuman masalahnya adalah itu dalam bentuk produk Jadi, kilang. jadi Jadi ya. Pertalite, Iya, Pertamax. iya, Nah, iya. masalahnya adalah Singapura Malaysia itu ngambilnya juga dari sana. Gitu. ini kadang-kadang Malah nanti kita digetok Singapura. Nah, Loh, Lebih mahal harganya. Lebih mahal. Itu kan belinya spot dengan Singapura itu kan. Karena kita kontraknya dengan negara-negara iya. Teluk. Sama Singapura berapa? Oke deh, $200. Mau nggak gitu? Kalau nggak kita jual. Kan lagi-lagi kita rentan. Karena beli spot itu kita Di yang mana-mana beli mahal ya, karena itu spot itu pasar berarti ya? Iya. Harga pasar ya? Bukan harga pasar. Jadi harga Apa itu, Pak? kalau harga pasar itu kan biasanya minyak itu kan ada kontraknya kita beli kan. Di kita malah ada asumsi harga minyaknya kan. Nah, jadi kita beli di luar asumsi itu. Oke. Ya memang betul lah itu tadi harga spot ya, harga Iya, pasar. iya. Harga pasar itu sekarang Sangat mahal. 116. Iya, sudah 116-an. 116-an. Biasanya kan di bawah 100. Bahaya sekali. Jadi rawan sebetulnya, dan pemerintah lagi-lagi sense of crisis, kata Tukul, sense of crisisnya nggak ada gitu, business as usual. Ada yang bilang penghematannya dimulai dari pejabat dulu, misalkan
yang tadinya dia naik mobil dikawal 3-4 mobil, udahlah nggak usah pakai pengawalan. Iya. Apa naik Forerunner, mobil iya. forerunner nggak usah, sendiri aja. Iya. Atau naik transportasi umum kayak Bang Daniel kan rajin tuh. Iya. Nah, itu tahu nggak kenapa bisa 4 mobil? Kenapa? Ada tim medsosnya itu. Jadi tim medsos sementara Iya, naik stop angkot dulu, dulu iya. lah. Gitu. Naik Jadi- kereta lah. Naik kereta gitu. Jadi, Ketemu di lokasi stop aja. viral-viral gitu, stop Iya, dulu, stop gitu. viral. Stop dulu. Pokoknya kita Jadi masuk kan ke... nelayan juga ngeliat, oh ya, pejabat gue udah hemat banget ini Iya. gitu. Stop stop flexing gitu loh, bahwa kita ini senang, kita ini masyarakat bahagia di dunia, yang paling bahagia di dunia. Jadi stop yang itu. Kita ini di ujung jurang gitu. Di tepi jurang di tapi happy-happy. Iya, karena penduduk kita besar. Ya. Penduduk kita besar. Penduduk kita itu banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Kita net importer. Kita teknologi juga semua serba impor. Iya. Apa yang kita andalkan dari kaki kita Kita sendiri? mengandalkan persatuan dan kesatuan. Iya. Karena hanya dengan bersatu kita kokoh Iya. untuk menghadapi semua kesulitan. Masyarakat sipil harus Kompak. kompak. Nah, Kanda Bali kan bilang, Iya. ya kalau nggak ada bisa di Timur Tengah, kita bisa beli dari Amerika. Amerika, ya Berarti kan? aman dong. Iya, cuma kan jauh. Berapa? Taruhlah Amerika teman kan dikasih harga Harga khusus. Harga khusus. Tapi kan tankernya kan ongkosnya kan bisa beda, nggak satu paket kan. Bisa 2 kali lipat ya. Iya. Dan katanya beli BBM tuh nggak sama kayak beli ketupat. Nah ya itu. Makanya nggak hari ini dapat lo Iya, dapat ya ambil gitu ya. dapat. Iya, itu kan dia kilang-kilang di seluruh dunia ini kan sudah terikat kontrak. Itu barangnya udah ada yang beli Iya, semua. udah ada yang beli. Mau India digeser untuk Indonesia. Nih, Modi, tar dulu ya. Ini Indonesia penting banget nih, penting gitu. banget nih gitu. Udah di ujung tanduk. Modi nggak mau. Akhirnya kalau dalam situasi begini, semua negara itu mikirin negaranya masing-masing. Iya. Ini yang dilupakan oleh Bahlil menurut saya. Dia dengan gampang, kita bisa beli dengan Singapura. Jangan-jangan Singapura Ngamanin stoknya juga. Iya, dia juga mengaman stoknya dan dia punya nasabah juga yang harus didahulukan. Ini yang menurut saya menjadi risikonya bagi kita itu Nah, ini. kita ngomong-ngomong kalau Amerika itu kan importernya gede juga. Iya. Dia produksinya 13 juta, kebutuhannya per hari Iya. 20 juta Iya. sampai 22 juta Iya. barel per hari. Artinya ada 7 juta barel yang harus Diimpor. Iya. Ini kalau Indonesia mau dari sana, Iya. enak aja. Enak aja, gue juga kurang. kurang. Iya. Nah, apalagi kan Amerika itu kan tingkat mobil listriknya kan rendah. Iya, betul. Peminum BBM Peminum tertinggi di dunia. BBM, mobil Amerika kan, waduh kalau Boros-boros ya? boros. Cadillacnya Presiden Trump itu berapa liter? Satu liter 3 meter kali. Ya, 1 liter 3 meter. 3 senti. Amerika itu boros. Sangat boros. Terus kapal-kapal induknya itu yang beredar ke seluruh dunia itu. Terus Jadi, pesawat-pesawatnya. betul, Pak. Di kapal induk tuh pakai BBM ya. Oh pakai, walaupun ada nuklir kan, tapi dia mesin-mesinnya kan tetap Kan kombinasi. iya kombinasi. Hybrid. Iya, misalnya untuk mesin listrik bisa Iya. diambilkan dari reaktor bisa. Tapi untuk pompa-pompa Iya, benar. ada berapa ratus pompa di atas kapal induk itu. Belum tanknya, Iya. pesawatnya. Iya. Kan pesawatnya pakai aftur kan. Aftur kan juga dari Juga BBM. crude oil juga kan, diproses dulu kan. Nggak mungkin pakai hidrogen kan. Iya. Gitu. Berapa ribu pesawat Amerika yang tersebar di seluruh pangkalannya di belahan bumi ini. Katanya itu salah satu pemasok yang impor ke Amerika itu dari Arab Saudi sekitar 400.000 barel. Itu juga tertahan juga mungkin. Iya, malah bukan tertahan, udah meledak. Karena kilangnya udah dibom semua. Iya, Ya. udah dibom juga. Yang ngebom Amerika juga. Artinya Amerika punya problem juga di Iya. shortage
BBM. Iya, jadi sekarang tidak kan? ada dunia Yang yang aman. Oke. Jadi jangan kita merasa kita kalau pindah warung Terus tiba-tiba ada gitu loh. Ini mie harus instannya ada iya tiba-tiba. gitu. Ada gitu. Ada teman bilang bahkan di dalam negeri aja sesama politisi itu pertemanannya semu. Jadi mereka berteman tapi dengan kepentingan. Iya. Itu satu negara, Iya. apalagi beda negara. Iya. Mereka udah nggak mikirin negara lain, mereka pasti ngurusin dalam negeri negaranya sendiri. Iya. Karena kalau mereka nggak cakap dalam mengurusin dalam negerinya, ya rakyatnya juga akan marah sama Iya. pemerintahnya gitu. Ya, jadi pesaing kita dalam membeli BBM ini ya, India karena Cina, ya itu kepeduliannya besar-besar semua. Nomor 1 sampai Korea nomor 2. Selatan, Korea, oke. Jepang. Ini nih, mereka butuh minyak. Kalau kita ti- harus bersaing dengan mereka. mereka menjadi pesaing kita dalam mendapatkan minyak. Dan Cina di atas angin. Di Cina di Karena atas angin karena kapalnya dia boleh. diizinkan masuk kapalnya oleh Iran. Kalau India kayaknya enggak nih. India dia nanti biasanya dia beli ke Rusia. Karena Makanya kan Modi itu sempat dilabrak oleh Trump karena masih tetap membeli minyak Rusia, sementara Amerika mengembargo Rusia. betul. Dan belakangan Modi kayak akrab banget dengan Iya, Netanyahu. udah perjanjian Iya, darah itu. iya, Kayaknya agak susah nih. Agak India susahnya. Jadi kita mau diapain gitu loh, mau diapain. Sebenarnya Indonesia tuh akrabnya sama siapa ya sekarang? Ya sama Amerika akrabnya. Walaupun Amerika mungkin Tapi kan Amerika buat bisnis doang. iya, lihat-lihat Indonesia datang gitu. Yuk kita tinggal dulu yuk gitu-gitu lah kan mungkin ya kayak anak-anak ya. Tapi kawan kita itu merasa akrab gitu loh. Apalagi GR dong berarti. Iya, GR. Padahal kan Imam Khomeini itu pernah bilang, kalau kamu dipuji oleh Amerika, kamu harus hati-hati. Trump kan memuji Prabowo. Wah, saya berkali-kali. takut, Iya. ini big man, gitu-gitu loh. Itu jebakan berarti. Jebakan. Dan terbukti sudah terjebak. Mau kemana coba Indonesia? Iya, mau kemana ya? Mau kemana Indonesia terjebak? Mau mesra-mesraan dengan ASEAN? Orang Indonesia satu-satunya dari ASEAN yang ada di BOP. Oh iya. Iya, Singapura enggak. Padahal Singapura itu sekutunya Amerika di Asia Tenggara. Filipina juga. Filipina. Malah pangkalan militer Amerika yang pertama kan di Filipina, Iya. kalau yang di Asia tuh. Malaysia enggak. Jadi kita itu satu grup dengan Kazakhstan, Mongolia gitu-gitu loh, di BOP. Azerbaijan, Pakistan gitu loh. Nah, ini ada yang menarik dengan Pakistan. Pakistan disebut-sebut kapal tankernya boleh masuk. Saya tuh ketawa waktu membaca itu. Emang Pakistan ada tanker. Oh gitu ya? Iya. Jadi kan yang katanya nih, yang viral, Cina, Rusia, dan Pakistan. Dua yang pertama nih, oke. Tapi Pakistan, itu Pakistan itu punya kapal itu sekitar 60 biji. 60 biji. Negara itu? Iya. Dan tidak punya tanker? Nggak, tankernya itu segala macam jenis ya, Pung ya. Semua jenis. Ada tanker, ada big bulk segala macam. 60. Terus Pakistan itu diembargo sama India coba. udah Gimana? cuma 60 diembargo lagi. Iya, diembargo lagi gitu. Berarti kan kapalnya boleh dibilang nggak jalan. Gitu. Terus ada yang bikin meme lah ya. Meme kapal Pakistan dibolehin. Saya langsung ketawa gitu. Tapi gini, Pak Sis, kita masih punya peluang. Ini menurut analisis kita kan. Kita dulu kan dekat sama Cina sebelum ke Amerika. Iya. Apakah misalnya lewat Cina untuk ngomong ke Iran? Bisa saja. Itulah Tolong mungkin. dong, bilangin Sohib, Iya. kapalnya keluarin gitu. Iya. Nah, maksud saya, sekarang ini udah zaman terbuka. Ya buka saja gitu. Gitu ya. Supaya kita tahu, bisa kita kasih saran, kritik gitu. Makanya penting kritik. Makanya dibuka. Mau pakai siapa? Mau pakai wasilah siapa ya? Iya. Untuk kalau tidak mau langsung ke Iran, harus pakai wasilahnya. Iran sudah menutup pintu katakanlah gitu. Siapa yang dipilih? Buka gitu. Rusia,
Cina atau atau siapa? yang lain. Nah, Yang itu lain. yang harus dibuka gitu. Oh, kita sedang berunding. Yang keluar cuman KBRI Tehran gitu. Ini kan lucu gitu loh. Jadi ini dong, agak kalau kita mau pengen jadi moderator masih agak jauh ya. Oh, jauh. Mau apa? Mediator. Mediator, iya. agak jauh ya. Makanya akhirnya kan termakan omongannya sendiri gitu. Bagaimana mau jadi mediator? Menegosiasi kapal aja nggak jelas, Oke. ya Pak, kan? Pak Sis kan kemarin datang ke kedubes Iran Iya, kan, iya. untuk memberikan bela sungkawa. Iya, Luar betul. biasa loh. Oh, iya. Iya, Salah iya. satunya orang sipil yang diterima, biasanya yang diterima tuh atasnya pertahanan para kedubes. Yes, Ini atasnya pertahanan rumah tangga Iya, dia. iya. Atasnya pertahanan diri sendiri. Iya, Sendiri iya, gitu. iya, iya. Itu bagaimana suasana di sana? Sangat mencekam. Mencekam tuh begini, mereka itu tidak ada yang tersenyum, sangat sedih. Dan ini bukan saya mau bilang saya pemain drama ya. Suasana itu Tetap juga ini, merasuk ke dalam hati saya. dukanya mendalam ya. Saya ikut menangis di depan foto Hmm. Imam Ali Khamenei. Iya. Untunglah saya sesungguhkan itu tidak disebar fotonya. Emang nggak punya tim medsos? Nggak ada. Nggak ada. Jadi suasana rumah dubes itu begitu berkabungnya sehingga saya meneteskan air mata. Keluar dari situ saya juga masih sesunggukan. Terus besoknya salah satu jenderal kita datang. Jenderal ini teman saya. Dia merasakan hal yang sama. Jenderal Indonesia nih ya? Iya, jenderal Indonesia. Oke. Dia datang lengkap dengan pakaian dinas hari itu, dia datang. Dia nyebut ke saya. Saya juga merasakan kesedihan Yang mendalam. Karena suasananya dapat gitu. Itu yang saya tangkap. Jadi masa bergabung 40 hari Iya, itu 40 hari. kelihatan sekali di dan- kedutaannya. Ya maaf ya, kalau kita takziah ya, orang masih hehehe di sana. Nggak ada. Atau mungkin karena pegawai kedutaannya di balik layar, saya nggak tahu. Iya. Tetapi suasananya Diam sangat semua? Diam semua. Duta besarnya mukanya sedih. Saya lihat matanya itu bengkak karena menangis. Jadi Iya. seperti itu suasananya. Nah, kan Pak Sis juga kan udah pernah ke Iran kan kalau nggak salah ya. Nah, ngobrol banyak sama teman-teman Iranian. Iya. Ketemu dengan atasnya pertahanan. Banyak orang kaget ya Mas Pumya. Kenapa Iran bisa sekuat ini? Iya. Pemimpinnya udah tewas. Yang diharapkan kalau negara kayak Venezuela begitu Maduronya diambil, selesai udah. Iya. Lebih mudah. Tapi ternyata Iran nggak begitu. Nah, jadi begini. Apa yang membuat Iran sebegitu sebetulnya rahasianya itu sudah diungkapkan oleh berbagai petinggi Iran. Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, ya. Kemudian Ali Larijani, sekretaris Dewan Ya, Dewan Ali Larijani. Keamanan Nasional Iran. Ya. Kemudian juru bicara Ismail, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Profesor Syed Marandi sendiri. Iran itu menjadi kuat karena mereka bangsa yang biasa berperang. Dari dulu ya? Dari dulu. Ingat nggak perang Iran-Irak? Ya. 8 tahun. Ya. Irak didukung Amerika, Iran sendirian. Tapi siapa yang menang? Iran. Iya. Kembali ke masa-masa klasik misalnya. Iran itu bangsa petarung. Gitu. Betul. Dia ekspansi, dia bergerak maju ke negara-negara itu. Jadi jiwa petarungnya itu ada. Dan sekarang karena Iran sudah menjadi negara Islam, sumber kekuatannya itu ya dari Islam. Bayangkan bagaimana orang Iran tidak segan-segan mewakafkan nyawanya. Orang pemimpin tertingginya aja
nggak kabur kok, gitu loh. Nggak kabur seperti yang Nggak kabur seperti Netanyahu gitu loh, entah di mana tinggalnya sekarang. iya, Dia disuruh pindah, nggak mau. Nggak mau. nggak mau. Disuruh masuk bunker nggak Apa mau. Ya? jawabannya dia ketika ditanya? Kalau mau saya sembunyikan juga 90 juta orang Iran. Begitu. Kalau saya mau masuk bunker, masukkan juga 90 juta orang Iran ke dalam bunker. Kalau nggak usah. Lebih bagus saya meninggal. Dan menurut menurut salah satu orang kepercayaannya Imam Ali Khamenei, sebelum dia meninggal, dia itu bertanya ke orang ini, apakah saya kira-kira akan bisa menjadi martir? Itu pertanyaannya, luar biasa kan? Jadi anak muda yang mana yang tidak tergerak hatinya? Iya, iya, iya. Ini udah kakek-kakek loh, hampir 90 tahun, sanggup mengorbankan dirinya. Sekarang apa yang terjadi? Di saat Iran dibom oleh Amerika, orang-orang demo di jalanan, nggak ada takut-takutnya. Jadi inilah yang menjadi bahan bakar perjuangan Jadi rakyat. Khamenei mati bukannya melemahkan, justru Iya. malah makin menguatkan mereka. Menguatkan, karena di situ ada Makin nilai-nilai, Nah, itu tadi. untuk warga gitu loh, teguh pada prinsip gitu loh, Ideologis. ideologi gitu loh. Jadi kalau Amerika, katakan sekarang banyak yang menilai perang udaranya udah kalah nih Amerika. Iya. Karena rudalnya udah habis, Iya. dikuras sama Drone. murahnya Iran, Iya. sama rudal kadaluarsa Iya, katanya iya, yang dikeluarin. 200.000 lawan 4 juta dolar tuh. Nah itu berarti bangkrutnya udah nggak karu-karuan Iya, untuk iya, Amerika iya, ya kan. iya. Nah sekarang seperti apa ini rencana mereka untuk melakukan serangan darat? Ini kan sesumbar lagi nih, mau serangan darat Iya, iya. dengan menggunakan kelompok Kurdi. Nah ini Iya, kan ahli Iran ini, jadi Iya. kita tanya beliau. Jadi apa Gimana? ya? Peluangnya ini apakah bluffing aja? Karena ternyata kemarin saya baca juga kelompok-kelompok yang agak oposan dengan pemerintah Iran sekarang sudah support semua dengan pemerintah baru. Nah, itu yang tidak disangka Amerika kan. Nah, Disangka seminggu selesai. Orang-orang yang demo berjilid-jilid di Iran itu akan menggulingkan pemerintah. Iya. Ternyata mereka mendukung. malah mendukung balik ya. Mendukung balik. Ini kan di luar, Ya. inilah spiritual itu, Pung. Inilah oke. spiritual itu. Oke. Nggak bisa di atas kertas. Dan nggak bisa dipakai logika iya, ya. nggak bisa. Logika nggak nyampe Nggak ya? nyampe. Oke. Bayangkan, Allah itu membalikkan hati orang-orang itu. Gitu. Iya, iya. Nah, kembali ke orang Kurdi. Kalau pasukan darat, pasukan darat Kurdi itu kan pasti infanteri kan. Ya. Tanknya sudah Kuno. udah nggak ada kemana-mana Nggak kan. ada, Yang nggak. punya tank itu kan Amerika. Iya. Amerika kan sudah engkang Iya. dari Teluk kan. Mau ngelawan pakai apa? Mau pakai apa gitu loh. jadi lucu gitu Nah, loh. Jadi yang disuruh orang Kurdi seadanya melawan pasukan Iran yang sedang sangat- siap-siapnya, lengkap dengan tank, dengan roket. Nah Drone. ini dikasih Bambu runcing kali. bambu runcing M16 gitu loh, atau RPG gitu Iya. ya kan. Tank kan sudah diamankan oleh Iya. Amerika sebelum dia Iya. menyerang Iran. kan. Pesawat-pesawat juga udah Nah sekarang kan Iran makanya menghabisi pangkalan-pangkalan yang ada di kawasan Teluk itu Ya. supaya nggak bisa melakukan serangan darat. Jadi menurut saya strategi menggerakkan pasukan darat itu bakal sia-sia, Pung. Jadi dia tidak akan menemukan boneka Iya. untuk masuk ke Iran Iya, daratan. Ini Pak Levi udah nggak ngomong lagi nih kayaknya. Oh iya, Udah kabur ke bunker. iya. Jadi begini, jangan lupa di Iran itu, di masyarakat Iran ada juga kelompok Kurdi, ada orang-orang Kurdi. Oke. Orang ini
bersaudara sesungguhnya. Iya. Jadi dari sisi antropologi, sosiologi, Trump belajar dulu dong gitu. Kayaknya nggak mau belajar. Iya, jadi kan orang Kurdi sama kayak kita, misalnya disuruh berperang melawan Malaysia. Iya. Agak sulit bagi kita karena Malaysia itu satu rumpun, saudara. Dan banyak orang-orang Sumatera punya saudara di Malaysia. Iya, jadi agak berat gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh jenderal-jenderalnya Amerika gitu kalau menggerakkan Kurdi. Nah, sementara orang-orang yang dianggap mendukung seperti Eropa juga nggak dukung Amerika. Iya, nggak tuh. dukung. Ya, ternyata Spanyol, Prancis malah Inggris juga. Inggris cuma ngirim kapal selam tapi rumah sakit. Iya, jadi nggak ini udah. Nah, ini lagi-lagi ya. Inilah lagi-lagi yang sebelum meninggal Imam Ali Khamenei itu menyebut Trump yang selalu menyombongkan dirinya gitu. Nah, ini sekarang mulai satu-satu dilucuti. Okay. Inggris, Prancis, NATO-nya pada mundur NATO, dilucuti satu-satu. Nanti lama-lama Amerika mundur, tinggal Israel sendirian. Tinggal dihabisi. Tapi ini kan ada kabar yang menyatakan bahwa sebenarnya serangan ke Tel Aviv dari Iran itu sangat masif. Iya. Cuman memang ada larangan mengirimkan gambar bagi warga Israel. Iya. Bahkan didenda untuk mengirimkan gambar keluar. Iya. Nah, sebenarnya seperti apa nih informasi yang didapat? Katanya udah luluh lantak seperti Gaza. Iya. Kalau sekarang ini kan memang agak sulit mengkonfirmasinya ya. Ya. Kalau dulu ya mungkin nanti dari teman berdua ini adalah yang berkesempatan melihat langsung Israel gitu loh. Yeah. Di saat-saat ini juga gitu loh. Jangan tunggu perang selesai atau Israel udah bangun lagi. Udah habis gitu loh. Oh, iya. Jadi saya berdoa teman-teman bisa berangkat ke sana cuman itulah yang kita dapat hari ini adalah berita-berita dari medsos. Dari yang tingkat disinformasinya, misinformasinya sangat tinggi. Ya. Oke. Nah, karena itu saya kebetulan ada akses ke pihak kedutaan Iran. Kalau teman-teman butuh, tanya ke saya. Saya akan forward ke. Terakhir ini Trump menyesalkan Israel karena ngebom pangkalan minyaknya Iran. Ya. Mungkin dia khawatir juga ya. Iya. Mungkin dia udah banyak telepon dari berbagai macam kepala negara, termasuk kepala negara Arab ya. Iya. Gimana nih janji lo? Kenapa jadi begini gitu? Saya duga seperti itu juga. Dia dapat tekanan hebat juga gitu. Oh iya. Karena kan misalnya ada konferensi mendadak Liga Arab kan. Nah, salah satunya mungkin membahas sikap Liga Arab terhadap perang ini gitu. Nah, menurut saya mungkin sebetulnya sikap Liga Arab terhadap Trump. Jadi itu yang harus kita baca. Kalau sikap Liga Arab kepada Iran ya udah ketahuan gitu loh kan. Stop dong, jangan bom-bom gitu ya kan. Nah, tapi kan Liga Arab ini ke Trump kan kita nggak tahu bahasanya. Persis seperti kita juga lah gitu. Samar-samar. Oke. Yang pasti saat ini klasmen Liga Arab Al Nassr sekarang. Al Nassr ya. Tempatnya sih itu dong. Cristiano Ronaldo ya. Terus Piala Dunia gimana? Nah, Piala Dunia beberapa negara sudah rencana ingin mengundurkan boikot. Jerman salah satunya. Iran ya. Termasuk Iran udah menyatakan mengundurkan diri. Indonesia udah boikot jauh-jauh hari loh. Iya. Berharap ada klub pengganti nanti. Iya. Nanti jadi kalau tim pengganti kita bisa hampir masuk. setiap ada Piala Dunia kita boikot, nggak masuk. Iya. Bercanda, bukan merendahkan. Ternyata bener ya Patrick Kluivert ya. Iya. Gue udah tahu ini bakal gagal gitu. Makanya kita nggak lolos juga nggak apa-apa. Iya. Oke. Bang Siswanto, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Pung, makasih guys. Luar biasa insight dari Bang Sis, semoga terus
mengolah untuk kebaikan Iya, Indonesia. doakan dong kayak Bahlil berdoa, Lailatul Qadar. Aduh, jangan bahaya. Kalau yang ngomong pasis bisa Iya. kena pasal itu. Iya. Semoga Ramadan ini bisa kita dapat Lailatul Qadar ya. Amin. Tapi bukan kursi, tapi berkah dari Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Demikian teman-teman, Sobat Sindo, To The Point aja kali ini. Sampai jumpa di The Point berikutnya. Bye-bye. Baik. To the point aja.